Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid At-Tanwir yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, yang pertama mari kita tetap bersyukur kepada Allah. Syukur adalah perilaku hamba-hamba Allah yang mukhlis, hamba-hamba Allah yang diangkat derajatnya sebagai nabi dan rasul. Itu adalah perilaku-perilaku yang dirahmati oleh Allah, yaitu bersyukur kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, tema yang saya angkat, kultum saya di pagi ini, yaitu tentang arti Islam. Kita setiap Jumat seringkali diingatkan oleh saudara-saudara kita yang di atas mimbar itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat itu adalah peringatan untuk kita dari saudara-saudara kita bahwa orang yang beriman hendaklah bertakwa dengan sungguh-sungguh takwa dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Terus apa itu kata Islam? Islam itu sumber katanya adalah aslama, yang berarti menyerahkan diri. Dalam pengertian secara luas, bahwa Islam sebagai menyerahkan diri kepada Allah untuk meraih keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan lahir maupun batin, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mereka yang tunduk dan patuh serta pasrah terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah, itulah yang dinamakan dengan Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ke-112, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang yang betul-betul pasrah dan betul-betul muslim itu dalam hidupnya tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Bahkan kekhawatiran mati pun
tidak khawatir. Apalagi hanya kekhawatiran tidak bisa makan, kekhawatiran tidak bisa ini, tidak bisa itu dijamin oleh Allah. Tidak ada kekhawatiran dalam hatinya. Dan tidak pula bersedih hati. Apapun yang menimpa dia, apapun yang menimpa kepada statusnya hamba Allah yang muslim itu, baginya semuanya itu adalah kenikmatan-kenikmatan. Diuji, maka kenikmatannya adalah bersabar. Kalau diuji tidak enak, diuji kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kemudian orang muslim itu yang dicari adalah kebahagiaan. Dalam Islam, kehidupan di dunia ini hanya sementara saja, dan kehidupan di akhiratlah yang abadi. Sehingga kebahagiaan akhirat harus menjadi tujuan akhir dari kehidupan setiap muslim. Jadi kita ini lewat saja sebetulnya. Tujuan utama kita sebagai hamba Allah yang muslim ini adalah mencari kebahagiaan di akhirat. Maka kemudian bagi anak-anak kita, putra-putri kita yang masih menempuh pendidikan misalnya, itu selalu ditanyai, cita-cita kamu apa nak? Dokter pak, tentara pak, pegawai negeri pak, pengusaha pak. Nah itu sesungguhnya harus kita mulai memberikan muatan. Cita-cita yang utama kehidupan kita adalah surga untuk mencari kehidupan bahagia di akhirat. Nah, itu cita-cita di dunia saja. Jadi kalau itu yang diraih, maka setiap aktivitas yang diberikan oleh Allah di dunia ini adalah jembatan sangu kita, modal kita untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga ayat 201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sesungguhnya cita-cita hidup kita itu. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Berarti ini kan tujuan hidup kita. Lalu di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Nah, yang pertama akhirat dulu. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah rahimakumullah, maka dua ayat ini memberikan landasan atau panduan bagaimana cita-cita yang utama kehidupan kita itu, yaitu meraih kebahagiaan akhirat. Tapi karena kita ini masih hidup di dunia, maka Allah Ta'ala membersamai dalam cita-cita itu. Carilah bahagia di akhirat,
tapi jangan lupa juga cari kebahagiaan di dunia. Jadi seiring. Jangan sampai kemudian doa kita yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu kemudian kita melalaikan. Ya tidak apa-apa melarat-melarat di dunia, yang penting nanti di akhirat tidak melarat. Apakah bisa menjamin seperti itu? Maka kemudian kita pasrah kepada Allah, betul-betul patuh apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan semaksimal mungkin, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi semaksimal mungkin. Sehingga kemudian hidup kita ini terarah, kemudian hidup kita ini bermakna. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kultum singkat ini. Maka mari kita cari keseimbangan hidup kita ini di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.